Halo semua, Hai, kita balik lagi sekarang di acara ngoceh, ngobrol receh. Nah, jadi di video yang kedua ini, aku mau bahas sesuatu hal yang kurang receh, Beb. Jadi lebih tepatnya gue mau bahas sesuatu hal yang agak sensitif. Sensitif dan ini buat akurat 17. Ini buat kan 17. receh. Iya. Ini buat 17 tahun ke atas. Jadi kalau yang merasa umurnya belum 17, gue akan membahas banyak kata-kata yang tabu buat orang yang di bawah umur 17. Apakah itu? Oke, gue pengen bahas masalah Hamidun. Hamil bersama si Dudun. Kita bahas topik hamil di luar nikah gitu ya, dan gue minta maaf dulu buat semua orang yang merasa kalau misalnya kayak tersinggung atau tersentil, tergampar, apapun lah gitu ya, karena memang untuk kalian lah konten ini dibuat. Ya emang sengaja gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin masalah hamil di luar nikah gitu ya, ini berdasarkan aku punya pengalaman ngurusin DM begitu banyak gitu kan. Hamil di luar nikah ini salah satu topik yang paling banyak ada di DM saya. Maksudnya itu kayak lumayan banyak nih yang mengalami hal seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan aku bilang lumayan banyak, jumlahnya itu bukan berapa belas, berapa puluh, tapi udah berapa ratus, berapa ribu orang yang ngalamin gitu. Dari semua eh, cerita yang aku dapet, mereka semua memiliki satu satu buah kesamaan gitu, yaitu kebanyakan 90% lah ya, gue sebut 80-90%, dulu pasangannya si suaminya ini begitu romantis, begitu baik gitu loh, begitu perhatian. Tapi ketika sudah masuk ke jenjang pernikahan 1 tahun 2 tahun gitu kan, berubah drastis. Berubahnya itu langsung yang petak gitu, langsung yang kayak 180 derajat. Jadi kasar, jadi suka mukul, suka ngomong jorok gitu kan, jadi kayak bodoh amat, nggak peduli, bahkan sampai ada yang selingkuh, punya simpenan, main pelacur dan sebagai macamnya gitu lah. Dan di situ ketika mereka curhat begitu, aku langsung nanya satu hal. Dulu lu pacarannya gimana? Sehat gak? Udah pernah having sex belum ketika pas pacaran? Ya mereka jawab, iya kok pernah, gue malu, ini aib apa segala macem gitu ya. Ya gue bisa mengerti gitu ya, kenapa? Karena memang menurut gua gitu, kayak namanya hubungan pernikahan itu, kalau misalkan kita ngejalanin hubungannya itu aja dengan baik awal mulanya, itu tuh belum tentu endingnya itu baik juga gitu. Maksudnya belum tentu endingnya itu, maksudnya banyak orang yang tidak hamidun aja bisa berakhir dengan bercerai gitu loh. Apalagi yang hamidun, pasti lebih berat, lebih lelah lah. Nah di sini aku sebagai seorang pengacara gagal yang yang ngerti masalah hukum gitu ya, aku bisa bisa kasih informasi kepada para pendengar dan penonton. Kita radio kali ya. Jadi kayak di dalam sebuah hubungan yang namanya ini si Hamidun ini, itu akan menyebabkan 3 buah akibat hukum. Maksudnya itu apa? Jadi ketika lu hamil di luar nikah, rata-rata nih kebanyakan orang akan memilih, ini ada di antara 3. Yang pertama itu adalah si cowok memaksa untuk gugurin. Gue belum siap, gue belum ini, gue belum itu, ntar kalau orang tua tahu gimana, ntar gue malu, ntar studi gue gimana, kerjaan gue gimana, dan bla bla Masa bla 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 depan. bla, ya masa depan gue hancur gitu ya, tanpa mikirin si posisi si perempuannya siap apa enggak, malunya gimana, sakitnya bodo amat nih, duit dah pergi lu gugurin gitu. Nah itu yang bisa aku bilang di sini, di Indonesia khususnya, tindakan aborsi itu merupakan tindak pidana.
Jadi baik yang melakukan ataupun yang membantu mengeksekusi itu bisa kena pidana gitu loh. Makanya ada beberapa klinik-klinik dalam tanda kutip yang ilegal, klinik-klinik aborsi yang ilegal itu kalau keciduk ya ketangkep gitu loh, maksudnya sama polisi. Memang tidak diperbolehkan karena itu menghilangkan nyawa seseorang gitu lah. Jadi sangat beresiko sekali lah itu tindakan aborsi gitu loh. Dan akibat hukum yang kedua adalah si cewek bilang begini sama cowoknya sambil nangis gitu kan, kamu harus tanggung jawab, kan dulu sebelum melakukan kamu janji pasti akan tanggung jawab kalau kenapa-napa. Si cowoknya garuk-garuk pala gitu kan, gimana ya, ya udah deh, mau nggak mau deh, ya udah deh nikah deh biar nggak malu gitu kan. Biar nggak malu nih katanya, biar nggak malu, padahal lu kawin bulan 12, anak lu brojol bulan 4, semua orang juga tahu kalau lu hamil di luar nikah. Ya lu udah tahu gitu loh. Ya tuh tetap malu juga sih kalau menurut gua gitu kan. Nah itu ini yang paling banyak ramai terjadi nih Beb gitu loh. Ya syukur-syukur memang lu cinta ya sama pasangan lu itu gitu ya, syukur-syukur memang sangat cinta, hamil di luar nikah gitu kan, akhirnya dinikahin ya masih oke lah gitu loh. Dan tapi ini yang aku ngomongin ini adalah golongan orang-orang yang memang sebenarnya ini sebuah kecelakaan gitu loh. Dia sebenarnya nggak mau, tapi karena kondisi sangat kondusif ya terjadilah gitu loh. Bukan untuk orang-orang yang memang dari awal sudah merencanakan mau punya anak dulu baru nikah, bukan ya, kalian nggak termasuk gitu loh. Tapi ini yang memang tidak sengaja gitu loh. Dan akibat hukum yang ketiga adalah si cowok karena brengsek banget, aka biadab, ini dia pergi gitu aja, ninggalin gitu aja, atau memang si ceweknya yang nggak mau, gue nggak bisa lah nih sama nih cowok. Akhirnya dia memilih untuk oke, gue lahirin, gue nggak aborsi, gue lahirin, tapi gue nggak mau nikah, gue urus sendiri aja karena ini perbuatan gue, ya gue tanggung jawab. Kayak tapi jarang deh mikir jarang ya mikir gitu, jarang. Kayak maksudnya pasti banyak yang mikirnya rugi di gua dong, terus tuh cowoknya gimana? Lepas tanggung jawab, bla 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 bla. Iya, jarang yang begini. Dianya nggak malu, guanya malu gitu. Jarang yang begini, dan lebih banyak yang ketika udah dilahirkan dititipkan di panti asuhan. Karena itu panti asuhan sampai detik ini penuh gitu. Karena banyak memang perbuatan-perbuatan seperti ini yang dilakukan, terutama ya di kota-kota maju seperti di Jakarta gitu ya, banyak yang seperti ini gitu loh. Nah, aku mau bahas dari status hukum anaknya gitu loh. Dosen aku pernah bilang gitu, kalau misalnya dulu kan di sinetron banyak nih, dasar kamu anak haram gitu. Di sinetron kan dikata-katain kan anak haram, anak haram. Kalau kata dosen aku dulu, anak haram tuh apa? Anak haram tuh nggak ada katanya. Yang haram itu perbuatan bapak sama emaknya. Betul. Bukan anak yang haram, anaknya mah tetap anak sah gitu loh maksudnya. Nah, jadi kalau misalnya status hukum yang kedua gitu loh, yang tadi yang udah nikah ya, maksudnya anak lu dibuat sebelum lu nikah, tapi dikeluarkan setelah lu nikah, anaknya gimana statusnya? Anak sah gitu loh, anak dalam pernikahan gitu loh. Kalau misalkan dibuatnya di dalam pernikahan atau dibuatnya di luar pernikahan, tetapi lahirnya di dalam pernikahan, itu anak sah. Tapi kalau misalkan lo orang nggak menikah, sudah melahirkan anak dulu, itu disebutnya anak luar nikah. Anak luar nikah itu ikut status hukumnya dari sisi mamanya. Jadi nanti kartu keluarganya itu cuma ada nama mamanya sama nama anaknya. Walaupun mamanya belum merit. Nanti sertifikat lahirnya itu, sertifikat kelahiran si anak itu ya cuma tertulis nama mamanya doang, tidak ada nama bapaknya. Karena bapaknya bisa jadi siapa saja, kita tidak tahu itu. Gitu. Nah itu akibat hukum yang bisa terjadi ketika seseorang hamil di luar nikah. Ya gue nggak kepikiran lagi ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kemungkinannya itu cuma 3 menurut gue. Nah jadi di sini yang pengen gue kasih masukan adalah ketika kalian pacarannya itu nggak sehat gitu ya, maka akan ada hal-hal seperti ini, konsekuensi di belakangnya seperti ini yang sebenarnya itu nggak perlu terjadi, yang bisa merusak rumah tangga kalian. Ya mungkin kita mungkin orang kolot kali ya, maksudnya kayak
pemikiran orang kolot itu tuh kayak orang zaman dulu gitu ya, pokoknya ya nggak boleh gitu loh. Maksudnya kayak mungkin anak-anaknya juga kurang dikasih sex education dari sejak dini gitu loh. Jadi kayak kurang pengetahuan, kurang awareness gitu kan, kurang mikirin hal-hal seperti itulah. Mungkin orang tua gitu yang kalau misalnya kita sebut kata seks langsung tabu jorok itu nggak boleh gitu kan, itu haram hukumnya. Banyak mungkin orang tua yang seperti itu. Alhasil di mana hal tersebut paling jarang dibahas, disitulah letak anak kita paling sering terjatuh gitu loh. Kenapa? Karena nggak pernah dikasih pengetahuan. Jadi mereka nggak ngerti pacaran yang sehat itu bagaimana sih, pacaran yang nggak sehat itu gimana sih. Nah di sini gue kasih tahu gitu loh. Pacaran yang sehat adalah lu boleh megang sesuka hati lu. Lu boleh cium sesuka hati lu. Lu boleh lihat sesuka hati lu. Asal yang lu lakukan itu lu lakukan di depan orang tua pasangan lu. Mereka nggak apa-apa. Kalau mereka nggak apa-apa, berarti hubungan kalian, pacaran kalian termasuk pacaran yang sehat. Tapi kalau misalkan kalian melakukan hal tersebut, ngumpet-ngumpet di belakang orang tua kalian berdua, maka hati-hati, bisa jadi itu hubungannya itu yang tidak sehat gitu, dan itu berpotensi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Nah jadi aku mau ceritain satu buah ilustrasi gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin ini sempat nonton si Ryu punya sama si Zio punya lagu-lagu tuh di YouTube gitu kan. Jadi ada cerita 3 anak babi. 3 anak babi ini ceritanya dia mau dikejar sama serigala. Nah, anak babi pertama bikin rumah dari pondasinya itu jerami. Jadi dia bikin rumah, wah hari pertama jadi nih. Anak kedua bikin beberapa hari dari kayu, rumahnya dari kayu. Anak ke satu, anak kedua sudah selesai, anak ketiga masih belum selesai, masih nentengin batu gitu kan, karena dia buat pondasinya dari batu gitu loh, dari batu bata gitu. Nah, ketika serigala datang, dia tiup tuh, di lagunya itu dia tiup tuh anak babi yang pertama dari jerami kan, hancur langsung jeraminya. Nah itu maksudnya apa? Kalau bisa gue ilustrasikan, itu adalah kita sebagai manusia memilih pasangan melihat dari hal-hal yang tidak bersifat selamanya. Apakah itu bisa jadi kita lihat fisik, cantik atau ganteng. Bisa jadi kita lihat tubuhnya, six pack atau enggak, bagus atau enggak, langsing atau enggak, montok atau enggak, whatever lah lu sebutin gitu kan. Maksudnya lu tertarik sama hal-hal yang berbau jasmani, dan itu semua bisa hilang, termasuk kepuasan seksual itu bisa hilang ya. Nanti kalau lu udah aki-aki, udah encim-encim, gua rasa lu nggak akan mentingin masalah kepuasan seksual lagi gitu loh, dan itu semua bisa hilang kalau lu terpikat dan terjerat ingin menikah sama seseorang hanya karena kepuasan dari jasmani doang. Itu lu seperti membangun rumah di atas dengan memakai bahan jerami. Nah, tiba saatnya ketika ada badai, ada cobaan datang, biar hancur langsung sebentaran gitu loh. Babi yang kedua bangun rumah pakai kayu. Ini yang lebih baik lah, hubungannya dibangun dengan dasar yang sama-sama saling suka, sama-sama saling sayang. Cuman kurangnya adalah kurang komitmen, mungkin kurang dating gitu loh. Jadi ketika ada cobaan datang, jebret, hancur juga gitu loh, bisa hancur walaupun lebih pendingan daripada yang si jerami, tapi tetap belum cukup. Nah, yang gua sarankan adalah kita jadi babi yang ketiga, yaitu babi yang membangun rumahnya itu dengan memakai pondasinya itu batu. Memang bikin dari batu tuh capek nggak capek, lama nggak lama, lebih lama pasti, melelahkan gitu loh, dan butuh kesabaran. Kita pupuk pelan-pelan, dan kita melihat pasangan kita itu, kita tertarik dan ingin menjalin hubungan dengan pasangan kita karena dia memiliki nilai-nilai yang tidak bisa digantikan oleh orang lain gitu loh. Jadi kalau misalkan lu bisa memilih nilai-nilai yang dari diri dia yang bisa digantikan dengan orang lain, lu akan masuk ke rumah yang jerami atau yang kayu gitu loh. Contohnya Misalkan aku sayang sama kamu,
karena kamu receh. Recehnya itu cuman aku doang yang bisa ngerti gitu loh. Nah ini salah satu pondasi yang dari batu, nggak bisa digantiin. Karena kalau orang lain yang receh, gue nggak ketawa. Dia yang receh, gue ketawa. Itu contohnya, receh banget kan. Contohnya. Nah kalau misalkan lu orang nikahnya, kalau misalnya lo orang nikahnya itu hanya untuk menghalalkan apa yang tadinya haram, itu nanti ketika kalian menjunjung tinggi hal tersebut, itu bisa jadi. Aku nggak bisa berhenti ketawa. Oke. Sorry. Emang ini receh banget sih. Oke, gue ulangin. Jadi ketika kalian menjunjung tinggi, menikah karena sesuatu hal yang haram ini ingin dihalalkan secepatnya pokoknya gue mau nikah karena gue udah nggak bisa menahan hasrat gue lagi, gue mau kawin sama dia gitu. Udah kebelet nih, ibarat kata gue udah kebelet nih pokoknya ayo kawin buruan mak, kawinin gue gitu loh. Nah ini ketika satu hari nanti kalian ada masalah itu nggak bisa nolong, yang kalian junjung tinggi ini nggak bisa menolong gitu. Aku nggak bisa berhenti. Sakit perut kamu brojol sekarang Bang. Kontraksi. Jangan sayang, kita belum siap saya kalau untuk lahir sekarang gitu. Jadi kalau kalian hanya menjunjung tinggi hubungan seksual gitu loh, ya gue bisa kasih statement ke kalian, dan ini gue udah kasih statement ini di buku gue gitu loh, bahwa seks itu sangat powerful ya, seks itu sangat powerful. Jadi kalau seks itu kalian lakukan di luar pernikahan itu bisa menjadi kutuk. Kalau kalian lakukan di dalam pernikahan itu menjadi berkat. Maksudnya apa gitu loh. Nah kalau misalkan kalian melakukan hubungan seks di luar pernikahan dengan pacar kalian gitu loh ya, apa yang kalian rasakan setelah melakukan hubungan itu? Happy? Ataukah kalian mandi di pancuran shower habis itu sambil nangis? Apakah rasa yang keluar itu adalah rasa takut, rasa khawatir, takut hamil gitu kan, rasa malu, rasa yang aduh ntar emak gue gimana kalau tahu, bapak gue gimana kalau tahu, gue punya studi gimana, gue punya karir gimana, dan whatever lah gitu, maksudnya whatever gitu. Kalau misalkan rasa itu yang muncul, rasa bersalah itu, rasa berdosa, maka itu udah menjadi kutuk buat kalian gitu loh. Tapi Tuhan menciptakan hubungan seks itu memang dilakukan untuk di dalam pernikahan sebagai hadiah kepada orang yang sudah sah menikah, supaya rasa yang dia dapat itu adalah rasa kedekatan, rasa disayang, merasa intim sama pasangannya, merasa ngangenin, kepengen lagi, lebih deket lagi. Itu yang memang Tuhan ciptakan untuk kita itu rasakan dalam pernikahan. Makanya aku bisa bilang gitu loh, banyak orang yang merasa gue akan memberikan segalanya kepada orang yang gue cinta. Kan sinetron kan kayak gitu kan, karena lu gue cinta ya gue mau melakukan ini sama lu, berkata gitu. Nah ini catat omongan ini, gue bisa bilang sama kalian bahwa berikanlah segalanya bukan kepada orang yang paling kalian cintai, tapi yang menjadi pasangan kalian, dalam tanda kutip pasangan sah, suami atau istri. Jadi kalau kalian hari ini istri, berikanlah segalanya milik kalian kepada suami kalian, bukan kepada orang yang kalian cinta. Karena bisa jadi orang yang kalian cinta itu bukan suami kalian sekarang, bisa jadi mantan kalian yang udah sebenarnya kalian belum move on, tapi dia sendiri udah move on, udah punya pasangan lain. Bisa jadi, bisa. Karena kalian udah terlanjur berikan semuanya kepada pasangan kalian yang lama alias mantan kalian, sekarang tinggal sisa-sisanya doang buat suami kalian. Makanya nggak heran rumah tangga kalian berantakan gitu. Termasuk kepada para suami, berikanlah segalanya kepada istri kalian sekarang,
bukan kepada orang lain, bukan kepada perempuan di luar sana yang nggak jelas siapa. Itu yang terjadi. Nah, jadi kayak sex is powerful. Seks bisa menjadi sumber masalah dalam rumah tangga, tetapi tidak pernah menjadi sumber solusi. Gitu loh. Bisa berantem nggak gara-gara seks? Bisa. Bisa cerai nggak? Bisa. Bisa bayan nggak gara-gara seks? Bisa. Tapi berapa lama? Kalau masalah utamanya itu nggak diselesaikan, nggak akan kelar. Nggak akan pernah kelar. Banyak orang berpikir istri marah-marah, suami deketin, mereka berhubungan, selesai masalahnya. Salah, nggak bakal kelar hubungannya. Yang ada sebenarnya istri tuh nggak mood untuk berhubungan sama kalian para suami. Hoi, tukang paksa. Nggak mood sebenarnya, tapi karena kalian punya dalil yang namanya permintaan suami itu tidak bisa dilanggar, tidak bisa dibantah karena nanti itu hadiahnya adalah dosa, gitu kan? Ya istrinya mau nggak mau, ya udah deh layanin. Padahal lagi nggak mood, lagi nggak pengen, lagi capek dan whatever, gitu loh maksudnya. Kalau lagi ada masalah berasanya males sih justru. Iya, pasti nggak bakal. Makanya itu yang aku sebut, seks itu tidak pernah menjadi solusi, tapi bisa menjadi masalah. Itu. Kecuali mungkin ada masalah, at least diomongin dulu sampai unek-uneknya keluar, Sampai semuanya selesai. udah kelar, Iya. baru ditutup dengan seks. Iya, mungkin ya masih itu lebih udah oke lah gitu. asal Maksudnya, selama udah bayaan lah. Itu yang kayak terjadi. Tapi kan berapa banyak sih beb yang kayak begitu? Yang banyak adalah mereka merasa asal udah dikasih kepuasan seksual, masalahnya Masalah selesai. kelar, Ya pertanyaannya, memang istri lu budak seks? Enggak kan? Apakah yang diinginkan istri lu cuman seks? Enggak kan? Banyak yang dipengenin suami istri lu. Lu tanyalah. Lu nggak berani nanya aja. Kalau lu tanya berentet nanti daftarnya. Itulah itu statement yang aku berikan. Ini gue tulis juga di buku gue, lumayan dalam sih tulisnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian baca ya kalian akan menemukan poin-poin seperti ini gitu loh, lebih lengkap lagi. Itu kalau dari kamu ada tambahan nggak atau ada masukan nggak? Ada yang mau ditanyakan jadi atau? maksudnya yang DM ke kamu itu adalah orang-orang yang akhirnya hamil di luar nikah, terus akhirnya nikah sama cowok yang nggak cocok, terus akhirnya di DM pernikahannya masalah, atau yang memang udah hamil di luar nikah walaupun cinta sama pasangannya pun akhirnya dia tetap DM kalau rumah tangganya bermasalah. Maksudnya Ya. kalau ketika yang maksudnya kayak cewek-cewek yang kebanyakan harusnya kan mikirnya pasti kayak gue udah pikirin mateng-mateng, kayak gue bener-bener mau kasih ini ke dia banget karena dia bener-bener yang ngertiin gue banget gitu loh. Maksudnya pasti mikirnya gitu, dia yang the best selama ini, nggak pernah ketemu orang kayak dia, cuma dia satu-satunya, makanya lu mau gitu kan maksudnya. Tapi ternyata kecelek. Tapi kecelek. Iya, begitu yang tadi aku bilang, ini masuk golongan orang-orang yang memberikan segalanya kepada orang yang dia cinta, gitu loh. Nah, dan di sini kalau misalnya kamu tanya seperti itu, maka bisa aku bilang lebih banyak persentasenya orang-orang yang cinta mati sama pasangannya, suasana kondusif terjadilah, gitu loh. Tapi belakangannya rumah tangganya lebih buruk, suaminya berubah, dia bingung mesti gimana, apa yang salah dengan gua, gitu loh. Dulu kita sangat menikmati seks waktu pacaran, kenapa sekarang seks itu sudah tidak bisa dinikmati lagi, gitu. Itu yang banyak terjadi gitu. Nah, ini yang bisa gua jawab gitu loh. Tuhan memberikan sebuah anugerah, yaitu sebuah hadiah, ya kita sebut sebuah hadiah, yaitu seks untuk seorang pasangan suami dan istri itu sebagai perekat. Ibarat kata lu packing barang untuk dikirimin nih, yang buka online shop gitu kan, pakai lakban, tret, ditutup, udah. Itu abis itu dikirim, jangan lu buka tutup, nanti lakbannya nggak nempel, udah nggak nempel lagi, gitu loh. Jadi kalau misalkan hari ini kalian memberikan si lakban ini kepada orang yang kalian cinta, yang belum tentu jadi pasangan kalian kelak, gimana kalau putus? Terus akhirnya kalian yang udah lakbannya udah nggak rekat, udah nggak terlalu rekat ini harus ketemu dengan yang lainnya, harus ketemu dengan kardus yang lainnya. Oh, jadi lelaki kardus. Jadi ketemu dengan kardus yang lainnya, kalian mau rekatin itu rentan jebol, maksudnya rentan terbuka. Karena apa? Karena seal-nya udah nggak kuat, karena udah pernah direkatin di kardus sebelumnya,
Kalau kalian ngerti ya maksud Tapi gue gitu ya. akhirnya pemikiran itu yang akhirnya bikin cewek-cewek akhirnya takut untuk putus, jadi terima-terima aja. Ya jadi mau nggak mau ya sudah. partnerin, Jadi mau kan. nggak mau ya udah gue nikahin dah. Karena udah terlanjur begini. Banyak cewek yang berpikir gini, Beb. Kalau gue sudah terlanjur tidak perawan sama lelaki ini, mana ada lagi lelaki yang mau terima gue. Nah itu yang banyak menjebak. Itu yang banyak sekali menjebak. Sehingga dia mau nggak mau jadi ya sudahlah gue nikahin aja lah. Walaupun lelaki itu sebenarnya nggak terlalu cocok banget sama lu. Tapi karena lu udah bucin gitu kan, udah terpaksa lu terlalu cinta sama ini orang. TFC. Jadilah TFC, jadilah terlanjur fans club masuknya gitu loh. Dan seperti yang gue bilang, maksudnya gini loh Beb. Orang yang berhubungan dengan baik pas pacaran, endingnya aja bisa gagal. Endingnya aja bisa cerai. Apalagi orang yang memang dimulai dengan sesuatu hal yang tidak baik. Maksudnya gini, ketika segala sesuatu hal yang lu lakukan dengan tidak baik, itu endingnya sangat sulit atau hampir mustahil untuk mencapai kesempurnaan lah. Maksudnya kita sebut sempurna ya. Maksudnya kayak mencapai sesuatu hal yang benar-benar ideal. Itu sangat sulit, sangat sulit. Tidak ada sesuatu hal yang buruk menghasilkan sesuatu hal yang baik gitu loh. Jadi kalian harus tahu dulu nih ketika kalian melakukan hal tersebut, hamil di luar nikah, akhirnya kalian harus menjalani pernikahan itu dengan pasangan kalian, maka idealnya itu nggak akan bisa tercapai 100%. Andai kata bisa, mungkin proses dan PR Panjang sekali. Dan nggak akan 100%. Nggak akan. Mentok 80, 90. Ya kalau menurut fakta sih kebanyakan sih di bawah 50 ya. Di bawah 50, di bawah 40. Rumah tangganya jadi goyang. Karena itu si suaminya udah tidak bisa menghargai si istri. Si suami merasa si istri nilainya sudah berkurang. Si istri merasa suaminya juga jadi nggak perhatian lagi, jadi cuek, jadi insecure lah. Jadi yang kayak, aduh badan gue abis melahirkan stretch mark nih, badan gue melar nih, gitu kan. Terus mertuanya lagi, hei lu kalau nggak rawat badan lu, suami lu nanti cari yang lain lu. Apa-apaan itu? Kalau misalkan lu cari seorang suami, akhirnya suami lu itu meninggalkan lu karena badan lu berubah. Abis melahirkan anaknya dia, guys, kalian dalam masalah besar sih. Lu itu berarti benar-benar salah cari pasangan. Itu yang bisa gue bilang. Bukan malah endingnya jadi kayak, oke, mulai sekarang gue akan make up, gue akan perawatan badan, gue akan sedot lemak, gue akan pakai krim pemutih, operasi plastik, pakai lingerie dan sebagainya macamnya. Itu hanya menolong sementara. Tidak menancap kepada intinya. Gak menancap pada intinya. Kenapa? Karena suami kalian menikahi kalian karena melihat sesuatu hal yang dari jerami. Sesuatu hal yang bisa hilang oleh waktu. Bukan sesuatu hal yang bernilai selamanya. Jadi kalau misalkan suami kalian menikahi kalian karena kalian bodinya bagus dan cantik, akhirnya berhubungan duluan, akhirnya jadi hamil, itu semua yang dilakukan oleh lu, sisi istri ini, itu bisa digantikan dengan orang lain nggak? Bisa. Seks itu bisa digantikan dengan orang lain. Kepuasan seks, kecantikan, kemontokan, dan sebagainya macam, itu semua bisa digantikan orang lain. Makanya banyak suami yang selingkuh. Karena dia menikahi istrinya, melihat sesuatu hal yang bisa digantikan dengan orang lain. Bukan dengan nilai yang memang cuman kayak aku nikahin kamu cuman di kamu doang, gak ada di orang lain. Bukan seperti itu. Kalau misalkan lu nikahin seseorang, cuman ada di lu doang, gak ada di orang lain. Gue buat apa cari orang lain? Ya memang gue mau nikahinnya dia. Itu jadi alasannya udah jelas dan tegas sekali. Gitu loh. Itu yang dari apa yang aku pikirkan gitu ya, apa yang aku pikirkan. Jadi kayak yang bisa aku bilang adalah, ya jadilah babi. Jadilah babi yang harus dilanjutin ya. Kalau jadilah babi dong, beda nih. Babi kecap, babi ngepet, jadilah babi yang membangun pondasi hubungan rumah tangga kalian dari batu. Jangan ragu ikut seminar pernikahan, jangan ragu.
Jangan nanti malu diledekin sama temen lu. Kenapa lu ikut seminar pernikahan? Pernikahan lu lagi goncang ya? Apa jangan takut gitu loh. Maksudnya nambah ilmu itu nggak pernah ada salah. Jangan takut baca buku gua. Jangan dipikir udah mau cerai. Jangan gitu loh. Karena nambah ilmu itu nggak akan sia-sia. Itu yang saran dari gua. Dan kedua, ingat seks itu powerful. Jadi jangan jadikan seks itu sebagai sebuah pemecah masalah, sebagai jadi solusi. Nggak bisa. Seks bisa jadi problem, tapi seks tidak bisa jadi solusi. Gitu loh. Tetap kalau lu mau cari solusi, duduk baik-baik, ngomong nada rendah, kita komunikasi. Buka pembicaraan, ada dialog. Bukan monolog seperti yang video sebelumnya. Itu yang jadi pemikiran aku. Dari kamu ada tambahan lagi atau ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau aku kayak lebih menghimbau dan menyarankan buat yang belum terlanjur gitu. Belum jadi maksudnya, TSC. Iya, jadi kayak kalau udah ngeliat yang kayak begini, mungkin harus coba jujur sama diri sendiri dulu gitu, karena maksudnya yang kalian lakukan mungkin nikmat gitu kan, tapi belakangnya kita nggak tahu gitu kan. Ya jangan cuma mikir kayak nggak mungkin kejadian di gua lah gitu. Maksudnya kayak justru mikirnya kayak amit-amit kalau kayak gitu kejadian gimana, siap nggak gitu. Maksudnya apalagi kan kayak budaya Indonesia kayak masih malu gitu kan, gimana nanti keluarga, gimana apa segala macam gitu loh. Kalau kayak yang budaya luar dari budaya barat yang udah terbuka, ya mungkin mereka nggak terlalu ambil pusing gitu kan. Tapi kayak kita nonton di film-film juga banyak yang malu juga gitu loh maksudnya. Kayak atau kalau misalnya kayak keluarga kalian yang open minded, yang kalian juga udah emang terbiasa kayak gitu, mungkin kalian lebih berani. Tapi keluarga cowok belum tentu gitu loh maksudnya. Jadi menurut aku pikirkan dulu konsekuensinya gitu kan, apakah kalian siap nanggungnya, apalagi kalau misalnya kayak aduh jadi ngerasa bersalah, jadi insecure sama diri sendiri, citra diri jadi rusak gitu kan, jadi kebayang-bayang rasa bersalah, ketakutan, maksudnya kayak gitu worth it gak sih gitu sama kayak melakukan itu belum pada waktunya gitu, sebelum kalian sah gitu, apa enggak tahan sedikit gitu, maksudnya benar-benar cari tahu dulu gitu. Mungkin jangan terburu-buru mau ngikut tren gitu kan, maksudnya kalau kalian sendiri nggak siap, menurut aku gitu sih. Karena yang kita dapetin akhirnya malah jadi banyak yang curhat karena masalah sepele kayak begini di awal, yang kalian pikir cuman main-main, ujung-ujungnya berakhirnya ya jadi fatal gitu, dan jadi banyak drama yang harusnya bisa dihindarin gitu. Misalnya kayak contoh yang paling ini adalah yang aku kepikiran, gimana perasaan orang tua dari si cowok misalnya ketika tahu kalian akhirnya terlanjur berhubungan seperti itu dan terlanjur hamil gitu kan, yang mungkin kalian tadinya diterima, di welcome, dianggap cewek baik-baik, akhirnya jadi nothing-an gitu kan. Misalnya kayak ternyata anak gue dimanfaatin, dijebak, mau dapat harta, harta gunung gini. Ternyata dia bukan cewek baik-baik, ternyata ini apa segala macam. Mau mati-matian kita mau berjuang untuk ngebuktiin kita nggak kayak gitu pun susah, karena itu udah melekat, udah terlanjur gitu loh. Maksudnya gimana orang tua, kita ngerasa ngecewain orang tua, apa segala macam gitu kan. Jadi kayak sampai kapanpun kita akan, maksudnya sebaik apa lu tutupin juga diri lu sendiri tahu gitu kalau lu akan nanggung, mikir terus, keinget terus, kebayang terus. Itu menurut aku kalian siap gak gitu, maksudnya kalau misalnya memang kalian bukan tipe orang yang siap seperti itu, yang gak pengen kayak gitu, yang mendingan jangan gitu loh. Maksudnya kayak menurut aku nggak akan dibilang ketinggalan zaman sih harusnya gitu loh, maksudnya worth it, ditundanya tuh nanti worth it kok. Maksudnya kayak agak sayang aja gitu, maksudnya kayak ngebayangin, maksudnya kayak kalian proyeksikan lah gitu loh, maksudnya kayak kalau udah terlanjur kayak gini ntar kalian jadi kayak begini gimana hidup kalian. Harusnya kalian punya potensi untuk punya rumah tangga yang ideal, akhirnya karena kesalahan satu kali akhirnya ngacauin belakangnya tuh kayak apa yang domino yang disusun gitu, berentetan semuanya gitu kan.
sayang gitu aja sih. Jadi Mungkin lebih tepatnya kita bisa kasih ilustrasi kepada para penonton ini, gimana kalau kalian jadi orang tua punya anak yang melakukan hal itu seperti kalian, gitu loh maksudnya. Apakah kalian itu rela kalau anak kalian itu ternyata begitu sama cowoknya gitu loh. Itu mungkin bisa membantu nih buat yang single-single ya. Kalau kalian jadi orang tua punya anak yang demikian, itu gimana gitu loh. Mungkin ini bisa membantu untuk jadi kalian punya pemikiran yang lebih luas lagi. Nggak cuman dunia itu nggak hanya berputar untuk kalian gitu loh. Jadi kita juga harus memperhatikan ya orang-orang sekitar kita nanti. karena kalau menurut aku orang yang mungkin tanda kutip nggak prepare, maksudnya mungkin gegabah ngelakuin kesalahan kayak gitu, ya gue nggak tahu ya, maksudnya apakah sudah bisa dibilang sudah siap dan sudah bisa bertanggung jawab dengan kehidupan selanjutnya, karena pernikahan bukan cuman bicara tentang sah legal gitu doang gitu loh, maksudnya kayak banyak musimnya udah beda gitu loh, maksudnya bener-bener beda banget sama dari kalau kita belum berumah tangga ya gitu loh, maksudnya. Jadi kalau misalnya kayak ada pasangan mungkin yang ngajakin kalian seperti itu gitu kan, yang maksud aku kalau dia baik harusnya dia sayangin dan justru jagain kita sih gitu loh, maksudnya bukan malah menjerumuskan gitu kan, maksudnya bikin kita jadi ngerasa bersalah. Jadi menurut aku ya mungkin bisa jadi bahan pertimbangan, sebaik apapun cowok itu gitu kan, udah sampai kriterianya bener-bener udah di checklist semuanya gitu kan, tapi kalau misalnya dia ngajakin kayak begitu gitu loh, maksudnya kayak bisa jadi bahan pertimbangan gitu ya. sih. Kalau misalnya kayak ngancem-ngancem putus ya jangan diiniin lah, berarti memang bisa jadi semua kebaikan dia itu memang goalnya satu, seks. Iya, bisa jadi Bisa emang jadi dia goalnya itu satu. triknya dia untuk Iya, bisa goalnya satu. ngegaet mungkin. Ya, terus abis itu triknya ya, abis itu dia tanya, dia nuduh biasanya, kamu sudah nggak perawan ya? Enggak, aku masih perawan. Bohong, mana buktinya? Buktiin dong. Nah, itu klasik banget sih, klasik banget gitu. Terus kayak kalau kamu tadi nanya, ada nggak sih pasangan yang siap? I know beberapa orang yang memang aku kenal gitu. Ada beberapa orang yang memang sengaja untuk dia mau punya anak duluan, baru habis itu disahin nikah biar cepet. Ujung-ujungnya divorce, ujung-ujungnya cerai. Jadi kalau misalnya kelihatannya siap dari awal, percayalah hampir nggak ada orang yang siap menikah karena pasangannya udah hamil duluan. Hampir nggak ada yang siap. Maksudnya Kalau misalnya nggak sampai hamil, nggak sampai hamil, cuma maksudnya kayak berhubungan, udah pernah berhubungan sebelum menikah tapi nggak hamil nih gitu, maksudnya itu masih bisa better kan atau gue nggak bisa bilang better. Kenapa? Karena kalian akan terjebak sama lelaki itu, tetapi lelaki itu bebas untuk bisa main sama yang lainnya, ngerti nggak? Ya cewek kan berbekas, nanti dia terjebak, ya kan gue udah memberikan semuanya yang gue miliki untuk dia, ya tapi karena ketika ya gini lah, aku lagi tuh baca di Instagram gitu kan, ya ngekiin juga sih. Jadi ada seorang istri bilang sama suaminya nelayan, dia bilang sama suami gini, papa kok dulu waktu pacaran sering kasih hadiah sih, sekarang kok udah nggak pernah kasih hadiah lagi sih. Terus jawabannya simple gitu loh, mana ada ikan yang udah ditangkap dikasih umpan lagi, kan kurang aja. Jadi maksudnya, jadi lu dianggap ikan. Maksudnya tuh kayak mereka melakukan segalanya jurusnya untuk mendapatkan kesucian lu. Tapi ketika kesucian lu sudah didapat, apalagi? Maksudnya apalagi yang sanggup lu berikan? Udah nggak berharga jadi mata dia. Itulah yang kemungkinan bisa terjadi ya. Jadi hindari seperti itu. Hubunganlah yang sehat. I think it's enough, cukup gitu. Buat kalian yang mau nanya, silakan nanya di kolom komen. Mau kasih tanggapan juga boleh, tapi ingat kalau nanya jangan yang terlalu private, lebih universal. Jadi supaya kita bisa jawabnya enak gitu. Ini aja sampai sesi ini tentang masalah hamil di luar nikah gitu kan. Jadi semoga yang nonton bisa mendapatkan banyak manfaat, banyak insight. Kalau misalnya kalian butuh merasa catat, kalian catatlah jadi reminder buat diri sendiri gitu ya. Jadi tadi gue udah ngulang-ngulang terus kata kuncinya apa. Jadi coba ditonton lagi aja karena gue udah mulai capek ngulang lagi gitu loh. Nah, jadi kita akan ketemu lagi di video selanjutnya di acara ngoceh, ngobrol receh yang sebenarnya nggak receh-receh amat, berat sih gitu kan. Jadi di topik-topik yang lainnya. Kalau kalian punya ide mau cetusin kok topik ini dong, boleh banget.
kasih aja di komen, kok bikin topik ini dong, nanti gue coba diskusin berdua, nanti kita bikin videonya. Itu aja guys. Thank you so much yang udah nonton, semoga bermanfaat. Bye bye. God bless.